Iya, selamat pagi. Maaf mengganggu waktunya Pak. Ya, sesuai pertanyaannya Pak yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus, apakah kasus tersebut termasuk kasus dilema etika ataupun termasuk kebijakan? Ya. Sebenarnya di sini perbedaannya sangat jelas kan. Walaupun itu tetap membutuhkan proses identifikasi. Jadi ketika suatu kasus dilihat dari dua sisi yang berbeda dan menurut keduanya itu adalah benar, maka di situ terjadi dilema. Jadi dilema itu kalau kedua-duanya Benar. Nah, sedangkan kasus yang bersifat rujukan moral itu kedua sisi itu memperlihatkan kondisi yang berbeda. Jadi sisi satu benar, sisi satu salah. Oh. Nah, Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama ketika dihadapkan pada kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Mengambil keputusannya bagaimana? Di sini yang penting kita paham tentang paradigma. Oh, Pak. Jadi apakah masalah dalam kasus ini benturannya antara kepentingan pribadi dengan kepentingan umum? Oh, iya. Atau benturan antara benar atau kebenaran dan kesetiaan, atau benturan antara aturan dengan nurani, atau berhubungan dengan kepentingan jangka waktu, misalnya jangka waktu pendek, jangka waktu panjang, atau jangka waktu tertentu. Bagaimana langkah-langkah atau prosedur yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan? Langkah-langkahnya? Ya, tentu saja ini yang pertama harus dimulai, kita harus memahami konteks. Oh. Jadi masalah ini konteksnya di apa atau di mana. Jadi ketika kita harus menggali nilai-nilai untuk bahan kajian penyelesaian, nah itu tepat. Kita mengambil nilai-nilai yang tepat. Jadi dengan pertentangan. Kemudian kita lihat siapa yang terlibat di dalamnya. Kemudian kita juga harus mengusut penyebab terjadinya kasus atau masalah ini dengan mengumpulkan data dan fakta. Setelah itu kita harus mengujinya, tentu saja menguji dengan menggunakan parameter yang relevan. Apakah parameternya hukum, norma, nurani, atau pokoknya harus ada parameter untuk mengujinya. Apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang dianggap efektif, Pak? Ya, gini. Jika masalah atau kasusnya adalah dilema etika, maka kedua sisi yang bertentangan itu kan pasti benar. Iya. Benar dengan benar. Terjadilah dilema. Maka keputusan yang diambil itu harus berdasarkan prioritas. Apa saja Pak yang selama ini menjadi tantangan Bapak ketika pengambilan keputusan kasus dilema etika? Tantangan. Karena kedua pilihan itu sama beratnya dan sama pentingnya. Sama berat dan sama penting, maka terjadilah dilema. Tapi keputusan harus tetap diambil. Seberapa luas wawasan kita? Seberapa luas wawasan kita dan seberapa banyak pengalaman kita dalam menyelesaikan masalah itu juga tantangan. Bapak memiliki jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Ada jadwal tertentu ataukah apakah langsung menyelesaikan di tempat? Ya. Apakah memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Kalau ada, bentuk prosedurnya bagaimana? Jadwal itu sebenarnya berbeda karena tergesa-gesa. Keputusan yang diambil itu bukan merupakan keputusan yang terbaik karena belum bertemu dengan keputusan terbaik, tapi kita sudah memutuskan. Tetapi ada masalah-masalah yang sifatnya mendesak untuk diselesaikan. Kenapa tadi saya katakan bergantung ya, apakah masalah ini harus diselesaikan mendesak atau bisa ditunda sehingga kita lebih punya waktu yang banyak untuk baik. Nah, ini seperti pada gaya kepemimpinan. Mungkin orang secara awam memandang
demokratis adalah gaya kepemimpinan terbaik. Secara awam orang menganggap masih Demokratis. tetapi untuk kasus atau masalah yang darurat atau mendesak yang dibutuhkan itu gaya kepemimpinan otoriter. Iya. Seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dilema etika? Seseorang yang mempermudah. Dua-duanya ada. Pertama begini, status kita kan sebagai pimpinan itu hanya jabatan atau posisi dalam struktur. Sedangkan pola pikir, pengalaman, atau kedewasaan ya mungkin saja dimiliki oleh guru atau staf di sekolah. Atau kedewasaan ya mungkin saja dimiliki oleh guru atau staf di sekolah. Nah, jadi kita harus manfaatkan itu. Nah, yang kedua yaitu tadi, seberapa luas wawasan kita dan seberapa banyak pengalaman kita dalam menyelesaikan masalah. Hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman selama ini ketika pengambilan keputusan dilema etika? Ya, yang pasti setiap ada masalah itu akan memberikan bekal kepada kita ya, memberikan bekal. Dan dari masalah itu didapat penyelesaian dan itu adalah pengalaman, itu menjadi bekal. Pertama, kita harus selalu berpikir jernih. Ketika kita berhadapan dengan masalah dan berniat menyelesaikan, pertama kita harus berpikir jernih dulu. Kemudian menempatkan diri dalam posisi netral. Mungkin bisa dimulai? Oke. Untuk pertanyaan pertama ya, selama ini ibu menjadi kepala sekolah, bagaimana cara ibu mengidentifikasi kasus-kasus? Apakah itu merupakan kasus dilema etika atau sebagai kasus bujukan moral? Ya. Kasus-kasus di sekolah itu banyak ya. Kalau kita tidak paham, mungkin tidak akan bisa memilah dan memilih mana yang kasus dilema etika, mana yang termasuk ke dalam kasus bujukan moral gitu kan. Hanya kalau yang dilema etika, di situ akan ada kasusnya dihadapkan bahwa kita dihadapkan dengan kasus yang ini benar gitu kan. Benar itu, PS benar. Iya, benar versus benar. Itu adalah dilema etika gitu kan. Ada juga yang bujukan misalnya ya, ini adalah salah gitu kan, tapi kalau tidak dilakukan ini juga akan ada untung ruginya gitu kan, sehingga kita mungkin kalau tidak dipikir lebih banyak atau kita tidak tahu prosedurnya mungkin akan terayu itu ya, terbujuk itu, sehingga kita masuk ke dalam bujukan itu ya itu. Nah, itu diantaranya untuk mengidentifikasinya ya seperti itu. Jadi kalau kita dihadapkan selama ini menjadi kepala sekolah, bagaimana ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Berarti ibu ini mengambil keputusan di ranah dilema etika. Ya. Bagaimana ibu mengambil keputusan? Untuk pengambilan keputusan ya, semuanya mau yang dilema etika, mau yang bujukan moral ya, itu kita harus ada tahapannya gitu kan yang harus kita lalui. Yang pertama, untuk mengetahui apakah ini dilema etika atau bujukan moral, maka kita harus mengidentifikasi dulu, mengidentifikasi kasusnya ya, masalahnya seperti apa, itu yang pertama. Jadi kita harus bisa mengidentifikasi ini masalahnya atau kasusnya yang mana nih masuknya gitu kan. Semua, apakah itu yang dilema etika maupun yang bujukan moral gitu kan. Terus langkah yang kedua, setelah kita bisa mengidentifikasi, bisa tahu kasusnya, langkah yang kedua adalah menetapkan tujuan. Iya, tujuan dari penyelesaian kasusnya, pengambilan keputusannya seperti apa nanti, tujuannya untuk apa gitu kan.
Nah itu. Kemudian yang ketiganya, kita juga harus bisa nanti memberikan mengambil data-datanya ya, kalau berupa data gitu kan. fakta data. Iya, fakta datanya Iya. kita kumpulkan dulu gitu kan, sehingga bisa mengarah kepada penyelesaian itu, penyelesaian dari Kasus. untuk mengambil keputusannya itu ya. Kemudian ini juga harus dianalisis ada gitu kan. Yang tadi selama ini Ibu anggap efektif. Hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang efektif dalam pengambilan keputusan. Ya. Hal yang efektif ketika kita dihadapkan dengan dilema etika ya, yang contohnya yang tadi benar versus benar gitu kan. Benarnya itu kan benar menurut kita ya, dan benar menurut orang lain. Iya. Gitu kan. Nah, itu kan yang harus kita pertimbangkan di sini kalau ketika berbicara dengan dilema etika ya, kita berhadapan dengan hati nurani gitu kan. Nah, itu apakah keputusan kita ini, kalaupun pastilah tidak akan semua orang akan setuju dengan pengambilan keputusan yang kita Tidak bisa inginkan. dipuaskan Iya, semua ya Bu ya. betul. Tapi kita mengambilnya, hal yang harus kita perhatikan adalah semaksimal mungkin bahwa harus bermanfaat untuk sebagian besar, syukur-syukur untuk semuanya. Sebagian Tapi kita besar. juga kan bisa melihat bahwa tidak semua keputusan yang kita ambil itu akan menyenangkan semua orang. Apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu nih dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat, gitu ya? Apakah Ibu ada jadwalnya untuk menyelesaikan? Kalau mau yang lengkap, sebetulnya ketika kita mempunyai dilema ya atau punya masalah, memang lebih enak gitu kan ya kalau kita berbagi. Artinya ada orang yang bisa kita percaya, yang sekiranya bisa membantu, tapi bukan ada orang yang sekiranya justru nambah gitu kan. Jadi kita ya bisa gitu kan. Pernah juga gitu ketika mau ada memutuskan atau mengambil keputusan tentang dilema ini, kita berdiskusi. Terakhir Bu, Iya, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa mungkin ya bagi Ibu, ini juga bertanya kepada saya ya, kepada saya pribadi sebagai CGP dan juga Ibu sebagai kepala sekolah mengambil keputusan dalam dilema etika. Pembelajarannya banyak sekali ya. Artinya yang pertama kita harus jernih ya ketika mau mengambil keputusan, apalagi ini berkaitan dengan etika, dilema etika ya, jangan salah mengambil langkah gitu kan. Karena kalau misalnya kita salah dalam mengambil keputusan di dilema etika, itu justru akan menambah masalah baru. Jadi artinya ketika mau mengambil keputusan itu benar-benar pikiran kita harus jernih gitu kan. Walaupun misalnya terdesak ya, tapi tetap kita harus bisa mengambil keputusan yang terbaik, yang bisa kita percaya. Itu akan efeknya akan lebih yakin gitu kan kepada kita ketika kita belajar untuk mengambil keputusan ketika dilema etika.